Ronald O'Brien yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1944 telah memiliki sepasang anak dari istrinya yang bernama Dainin. Timothy lahir pada tahun 1966, sedangkan si kecil Elizabeth lahir 3 tahun kemudian. Mereka tinggal di Deer Park, Texas. Ronald diketahui bekerja sebagai pegawai di toko optik. Memasuki bulan Oktober, para tetangga disibukkan dengan menyiapkan hiasan Halloween. Anak-anak O'Brien pun sangat antusias dalam menyambut Halloween, sebab banyak permen dan coklat yang akan diberikan pada mereka. Di malam tanggal 31 Oktober 1974, Ronald menemani Timothy dan Elizabeth untuk berkeliling ke rumah tetangga. 2 anak tetangga turut ikut bersama mereka. Kelima orang tersebut berkeliling kedua jalan yang dihuni oleh beberapa rumah. Saat mereka mengunjungi salah satu rumah, rupanya tidak ada orang di sana. Setelah bel rumahnya beberapa kali dibunyikan, anak-anak tersebut memutuskan untuk pergi ke rumah yang lain. Di saat itu, Ronald tertinggal di belakang. Tak lama berselang, Ronald menyusul sambil membawa 5 permen Pixie Sticks. Permen Pixie Sticks merupakan permen berbentuk bubuk yang memiliki rasa manis asam. Untuk memakannya, cukup membuka ujung kemasan dan menuangnya ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Keempat anak itu dibagikan permen Pixie Sticks seorang satu, sedangkan permen Pixie Sticks terakhir diberikan pada seorang anak lelaki berusia 10 tahun yang dikenal oleh Ronald dan saat itu berpapasan dengannya di jalan. Karena malam itu hujan, maka permainan trick or treat pun segera disudahi. Semuanya pulang ke rumah dan bersiap untuk tidur. Menjelang tidur, Timothy meminta permen kepada ayahnya. Menurut cerita Ronald, pada saat itu Timothy meminta permen Pixie Sticks. Ronald pun membukakan permen itu untuk putranya. Namun ketika Timothy memakannya, permennya terasa pahit. Dalam beberapa menit, Timothy merasa sakit perut dan muntah di toilet. Dia pun jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, Timothy lebih dulu menghembuskan nafas terakhir di tengah perjalanan ke rumah sakit dalam usia 8 tahun. Semuanya terjadi tidak sampai 1 jam setelah Timothy memakan permen itu. Polisi segera dihubungi dan jasad Timothy dibawa untuk diotopsi. Kematian Timothy akibat memakan permen dari trick or treat segera memicu kepanikan di lingkungannya. Para orang tua yang ketakutan memilih untuk menyerahkan semua permen dan coklat yang berhasil dikumpulkan oleh anak mereka ke polisi. Dari hasil pemeriksaan jasad Timothy terungkap kalau penyebab kematiannya merupakan permen Pixie Sticks. Permen itu diketahui telah disabotase setelah ujung bungkusnya dibuka dan isinya dicampur dengan potasium sianida. Dosisnya mampu menghabisi 2 orang dewasa. Setelah isinya dicampur, si pelaku menstaples ujung bungkusnya untuk menyegelnya. Anak-anak tetangga yang sempat mendapatkan Pixie Sticks dari Ronald segera dihubungi untuk menyerahkannya ke polisi. Ketika salah seorang orang tua mendapati kalau permen Pixie Sticks anaknya menghilang, mereka pun panik dan histeris. Mereka segera berlari ke kamar anaknya untuk mengecek putra mereka. Saat diperiksa, si anak sedang tertidur sambil memegang permen beracun tersebut. Rupanya, anak mereka sempat mencoba untuk membuka staples yang menyegel permen itu. Tapi karena sulit, maka si anak pun tertidur sebelum sempat memakannya. Saat diperiksa di lab, 4 permen Pixie Sticks yang tidak dimakan, masing-masing mengandung dosis mematikan yang mampu menghabisi 3-4 orang dewasa. Polisi kemudian menanyai Ronald sebagai orang yang membagikan permen itu. Dia mengatakan kalau dirinya mendapatkan permen itu dari tetangga, tapi dia tidak ingat pasti yang mana. Padahal, mereka tidak mengunjungi banyak rumah pada malam itu karena cuaca sedang hujan. Saat polisi menelusuri tiap rumah yang didatangi oleh Ronald dan anak-anak, tidak satu pun dari mereka yang memberikan permen Pixie Sticks. Ronald lalu mengklaim kalau satu rumah yang tidak membuka pintu adalah rumah yang memberikan Pixie Sticks kepadanya.
Ronald mengatakan ketika anak-anak pergi ke rumah yang lain, si pemilik rumah yang diklaim sebagai pria berbulu lebat membuka sedikit pintunya dan menyodorkan 5 permen Pixie Sticks kepadanya. Namun, karena lampu rumah itu tidak dinyalakan, maka Ronald tidak dapat melihat wajahnya. Tapi, saat polisi mencari tahu si pemilik rumah yang bernama Courtney Melvin, didapati fakta kalau pada malam Halloween, Courtney sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara di Bandara William P. Hobby. Dia pun baru sampai ke rumah pada jam 11 malam. Sebanyak 200 orang mengkonfirmasi keberadaan Courtney di bandara pada malam itu, sehingga Courtney dikeluarkan dari daftar tersangka. Kecurigaan polisi mulai tertuju pada Ronald. Ketika polisi mencari tahu lebih dalam mengenai Ronald dan keluarganya, didapatkan sebuah kenyataan pahit. Rupanya, Ronald terkenal sebagai pria yang tidak dapat mempertahankan pekerjaannya. Tercatat dalam 10 tahun, dia dapat berganti pekerjaan hingga mencapai 21 kali. Akibatnya, keuangan keluarganya menjadi tidak stabil dan mereka mulai terlilit hutang. Hutang Ronald diketahui mencapai $100.000 pada 1974. Rumahnya pun telah disita bank dan mobilnya akan diambil alih. Bahkan ketika Ronald ditangkap, terungkap fakta kalau dirinya sedang dicurigai telah melakukan pencurian di toko optik tempatnya bekerja. Lalu dari penyelidikan polisi juga diketahui kalau Ronald telah membuka asuransi jiwa atas kedua anaknya sejak bulan Januari di tahun itu. Total asuransi jiwa mereka mencapai $60.000 untuk masing-masing anak. Istrinya mengatakan kalau dia tidak mengetahui tentang asuransi jiwa kedua anaknya. Di pagi hari setelah kematian Timothy, Ronald diketahui segera menghubungi pihak asuransi untuk mengurus pencairan dana dari asuransi jiwa Timothy. Bahkan, di hari pemakaman putranya, Ronald mengatakan pada ipar-iparnya kalau dia akan menggunakan uang itu untuk liburan. Ronald juga diketahui sempat mengunjungi toko bahan kimia sesaat sebelum Halloween dan menanyakan tentang potasium sianida. Namun pada saat itu, Ronald tidak membeli apa-apa, sebab jumlah eceran paling kecil yang dapat dibeli adalah sebanyak 2 kg. Meskipun Ronald berulang kali menyatakan kalau dia tidak terlibat dalam kematian Timothy, dan polisi tidak dapat menemukan dari mana sumber potasium sianida yang digunakan oleh Ronald, tapi polisi tetap menangkapnya pada tanggal 5 November 1974. Dia didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Timothy, dan 4 percobaan penghilangan nyawa atas anak tetangganya. Di persidangan, teman Ronald yang merupakan seorang ahli kimia bersaksi kalau pada musim panas, Ronald sempat menanyakan padanya mengenai potasium sianida dan berapa dosis yang mematikan. Rekan kerja Ronald juga mengatakan kalau Ronald sempat menunjukkan ketertarikan berlebihan pada potasium sianida dan sering membahasnya di tempat kerja. Bahkan, istri Ronald bersaksi kalau pada malam naas itu bukan Timothy yang meminta permen Pixie Sticks, melainkan Ronald yang memaksa Timothy untuk memakannya. Dari situlah Ronald terkenal dengan sebutan The Candyman. Juri hanya memerlukan waktu 46 menit untuk memutuskan kalau Ronald bersalah. Dia pun mendapatkan vonis hukuman mati. Di dalam penjara, Ronald diketahui tidak memiliki teman sama sekali. Semua tahanan di penjara membencinya setelah mengetahui kalau dia sanggup menghabisi putranya sendiri demi uang. Istrinya segera menceraikan Ronald di tahun yang sama. Tak lama berselang, Deneen menikah dengan pria lain. Pria itu pun mengadopsi Elizabeth sebagai putrinya. Setelah eksekusinya sempat ditunda sebanyak 3 kali, pada akhirnya Ronald menjalani suntik mati pada tanggal 31 Maret 1984, atau hampir 10 tahun setelah kematian Timothy. Para tahanan lain terlihat bersorak dan membagikan permen untuk menyambut proses eksekusi Ronald. Menjelang kematiannya, Ronald menyatakan kalau dia memaafkan semua orang yang terlibat dalam proses eksekusinya.
Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.